Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan hari ini perkuliahan tentang perkembangan peserta didik. Anda bisa buka di PowerPoint, bisa buka di iKnow, Anda bisa buka di WA Group, Anda juga bisa buka di buku halaman 50. Yang pertama, periodisasi perkembangan. Periodisasi adalah tahapan atau periode rentang kehidupan manusia yang ditandai dengan ciri-ciri atau tingkah laku tertentu. Jadi waktu-waktu tertentu anak memiliki tingkah laku yang tertentu. Ini nanti. Nah, di lapangan ya, tiap anak didik memiliki masa perkembangan berbeda. Namun secara umum tanda-tanda perkembangan itu sama. Misalnya, bayi semua juga menyusui, sama. Tapi nanti perkembangan lebih lanjut berbeda, itu ya. Pembagiannya ada aspek biologis, aspek didaktis, aspek psikologis, dan tugas perkembangan. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Contoh pertama, jadi aspek biologis berkaitan dengan perubahan fisik peserta didik yang ditandai dengan faktor biologis. Ini Anda nanti akan tahu. Jadi perkembangan didik yang berkaitan dengan perkembangan biologis, misalnya puber dan segala macamnya. Nah, teori yang dikembangkan pertama oleh Aristoteles dulu, itu zaman Romawi. Itu ada anak kecil, ada anak sekolah, dan ada anak remaja. Anak kecil, anak sekolah, anak remaja. Itu biologis. Ya. Apa yang terjadi? Anak sekolah memiliki perilaku yang berbeda dengan anak kecil. Anak remaja memiliki perilaku yang berbeda dengan anak sekolahan. Itu bisa dilihat perilaku. Dan ini berkaitan dengan treatment bagaimana kita memberikan pelayanan pada mereka. Jadi anak kecil atau masa bermain 0 sampai 7 tahun. Ya. Dan cirinya gampang. Kalau gigi sudah jatuh, itu berarti anak itu sudah selesai masa kecilnya. Tapi apapun yang terjadi pada usia ini, anak-anak suka bermain. Anak sekolah, jadi umur 7 tahun sampai 14 tahun mereka mulai sekolah. Dulu orang biasanya megang kuping. Sekarang usia 7 tahun ada akte. Nah, munculnya gejala-gejala yang berfungsi dengan kelamin. Anak kecil dari 7 tahun sampai 14 tahun mulai dia tahu, oh saya laki-laki, saya perempuan. Akan tahu laki-laki dengan perempuan berbeda, tapi dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Tapi anak remaja, nah mulai kelenjarnya sudah mulai bekerja. Dia sudah tahu fungsi-fungsi yang terjadi dalam tubuhnya. Ya, sehingga anak remaja itu mulai tertarik ke lawan jenis. Ada tumbuh sesuatu yang ada di masa ini. Kemudian yang paling banyak ini di Jean Piaget. Jean Piaget melihat, dia meneliti pada anaknya sendiri dari mulai kecil sampai dewasa dia. Jadi dia membuat 4 periode. Yang pertama sensori motorik umur 0 sampai 2 tahun. Tandanya sederhana. Apapun yang diberikan pada dia pasti diisep. Karena dia hanya bisa melakukan mengisap itu. Tapi pada usia 0 sampai 2 tahun mereka sudah bicara bahasa awal, misalnya mama, papa, mamam. Itu gambaran sederhana. Yang kedua, taraf praoperasional. Taraf praoperasional itu ya, di mana masa intuitif dengan mengembangkan kemampuan stimulus ya yang sangat terbatas. Nah, anak-anak pada usia segini mereka sudah bisa mulai dididik, mulai bisa belajar. Makanya sekolah dimulai anak 7 tahun. Sebelum 7 tahun ada prasekolah, ada TK dan segala macam. Targetnya apa? Mereka sudah bisa melakukan sosialisasi. Jadi mereka sudah bisa membedakan bahaya atau tidak bahaya kalau dimasukkan ke mulut, beda dengan ketika usia anak. Kemudian praoperasional konkret itu 7 sampai 11 tahun. Mereka sudah bisa ya melakukan berbagai perhitungan yang sederhana. Ya, dalam pembelajaran matematik kelihatan ini ya. Jadi menggabungkan misalnya menyusun, menderetkan, melipat, membagi. Maka usia 7 sampai 11 tahun mereka sudah mulai ada di sekolah. Bisa membaca, bisa mengetahui dan segala macam. Nah, kemudian ada usia 11 sampai
15 tahun yang disebut praoperasional formal. Nah, yang ini mereka sudah mulai bisa berpikir tingkat tinggi. Ya, bisa berpikir deduktif, bisa menganalisis dan segala macamnya. Makanya anak-anak pada usia 11 sampai 15 tahun ya, mereka sudah mulai bisa diajar simbol-simbol yang ada dalam matematika ini. Ini ya. Kemudian ada yang dikembangkan oleh Erikson. Erikson itu lebih rinci dari mulai 0 sampai 1, 2 sampai 3, 3 sampai 6 terus dan segala macam dengan ciri-ciri kelihatan seperti ini. Yang pertama menerima dan memberi. Anak usia 1 tuh dikasih dia memberikan gitu. Nah, anak 2 tahun mulai menahan. Ada yang dimiliki, ada yang bukan gitu. Makanya bisa membedakan orang tuanya atau bukan. Kemudian anak-anak 3 sampai 6 tahun mereka memikirkan segala sesuatunya sebagai permainan. Nah, kemudian anak 7 sampai 12 tahun, nah mereka mulai merangkak ke sesuatu. Jadi mulai berpikir lebih jauh. Anak usia 12 sampai 18 menjadi diri sendiri. Makanya dia menjadi diri sendiri. Oh, saya laki-laki kok, nggak bisa gaul dengan perempuan. Saya perempuan, nggak bisa gitu. Nah, usia 20 sampai 21 18 sampai 20 tahun ini melepas dan mencari jati diri. Makanya ini masa pubertas, banyak yang rumit di sini. Kemudian masa 20 sampai ini dia sudah bisa membedakan. Maka disebut membuat dan memelihara. Ini Erikson. Setiap ahli memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, kemudian Freud itu biasanya dia membagi beberapa periode. Yang pertama periode oral. Itu yang menurut Piaget oral itu segala dikemulutkan. Nah, Freud itu menggambarkan sebagai sebuah kepuasan. Nah, maksudnya jangan berpikir sininya ya. Tapi sebuah kepuasan itu dia hanya pada ukuran mulut. Kenyang, nangis, dan segala macamnya. Ini mulut. Segala sesuatu aktivitasnya hanya pada mulut. Nah, baru pada 1 sampai 3 tahun anak mulai mendapatkan pengalaman yang berkaitan dengan anus. Jadi mereka mulai menangis karena misalnya buang air besar, air kecil dan segala macam. Ya, kalau tertahan dan nah, kemudian fase selanjutnya fase valis. Nah, ini saya diberi yang merah-merah aja lah. Anak mendapat kepuasan melalui kelaminnya. Jadi anak segini mulai dia kencing, segala macam. Nah, berkaitan dengan ini ada beberapa kasus. Yang pertama ada ovidus complex. Itu di mana anak sudah memikirkan lawan jenis. Ya, perasaan menggambarkan dia mulai senang sama lawan jenis. Ini pada usia segini. Sehingga anak perempuan dekat dengan laki-laki, bapaknya, anak laki-laki dekat dengan ibunya. Ini kata Freud, tapi fakta di lapangan mungkin ada sedikit berbeda. Nah, kemudian usia 5 sampai 12 tahun. Nah, anak perhatian cenderung pada pengembangan kognitif, keterampilan yang hubungan dengan teman sebaya. Anak usia ini mereka bermain. Sambil bermain mereka berpikir. Tapi pada saat ini juga mereka memiliki ego dan superego. Ya, tapi dengan ego itu merasa dia yang paling hebat, yang paling memiliki dan segala macamnya. Ini gambaran sederhana. Kemudian pada intinya sampai 12 ini mereka bermain dan segala macamnya. Nah, yang paling ini mulai usia 5 sampai 12 tahun mereka akan memahami tentang dunia luar. Selama ini kan mereka bergaul di rumah. Lama-lama mereka tahu, oh ternyata ada orang lain. Ada orang yang memiliki kekayaan lebih, ada orang yang memiliki ketampanan lebih dan segala macam. Mereka mulai membanding-bandingkan. Nah, kemudian fase yang ini, angan mulai membantu. Nah, anak usia 12 sampai 12 tahun mereka mulai berbicara tentang orang lain. Jadi dirinya laki-laki mulai melihat perempuan dan segala macamnya. Sebab mereka sudah mulai organ reproduksinya sudah berjalan, ya. Kemudian keinginan untuk memperhatikan dan diperhatikan kepentingan orang lain. Yang ini yang muncul. Nah, kemudian Buhrel itu membagi sama mirip dengan tadi 0 sampai 1, 1 sampai 4, 4 sampai 8, 8 sampai 13, 13 sampai 19. Ini pembagian umurnya.
Apa yang terjadi? Satu, terjadi perkembangan sikap subjektif menuju objektif. Artinya begini, merasa dirinya milik semua. Semua milik dirinya. Mulai dia tahu ternyata ada orang lain. Kemudian periode 2, makin meluasnya hubungan dengan benda-benda yang sekitarnya dengan mengenal dunia yang lebih subjektif. Jadi mereka mulai mengenal yang lain, benda-benda yang lain, tempat yang lain. Kemudian periode 8 sampai ini, nah ya, masuk dalam diri masyarakat, mereka tahu ada orang lain dan segala macamnya. Kemudian nah pada usia 8 sampai 13 tahun ya, mereka sadar bahwa berbeda dengan yang lain. Nah, pada masa ini maka adalah masa-masa kematangan. Kemudian tugas perkembangan. Ini kita lewat dulu. Nah, kemudian Rousseau ada di buku, Anda bisa lihat, Stendhal, kemudian Montessori, ya, kemudian Harlock. Nah, yang ingin saya bahas adalah di sini. Amos Comenius, di mana dia mengenal sekolah Maitreya, sekolah Permacula, sekolah Latina, ya. Kemudian sekolah akademik. Kata dia, kalau anak-anak pada usia 0 sampai 6 tahun itu adalah sekolah ibu. Jadi apapun yang dilakukan dia hanya dengan ibunya. Ya. Jadi panca indera di bawah asuhan ibu dan keluarga. Baru pada usia 6 sampai 12 tahun merupakan masa pengembangan daya ingat. Mereka mulai keluar dari dunia ibu. Berkembang dia bahasa yang lain. Nah, kemudian ini berkembang. Pikirannya mulai berkembang. Bahasa yang dipelajarinya sudah mulai besar. Kemudian ada sekolah di tempat lain. Mereka mulai pada periode ini ada potensi intelektual terhadap bahasa asing. Bahasa asing dalam arti gini, anak semula belajar bahasa Sunda di rumahnya. Ketika masuk sekolah dia mulai mempelajari bahasa yang lain, itu bahasa Indonesia. Kalau anak-anak yang sekolah di rumahnya bahasa Indonesia, bisa jadi di tempat lain mereka belajar bahasa daerah. Ya. Nah, kemudian yang ini adalah sekolah tinggi. Nah, para mahasiswa sekalian, itu yang bisa dipelajari hari ini. Anda bisa kembangkan teori-teori ini, sebenarnya pada dasarnya sama yang dikembangkan. Anda kembangkan, baca PowerPoint-nya, kemudian kembangkan baca bukunya, kemudian kalau ada pertanyaan Anda boleh bertanya. Terima kasih.